pertama dimulai dengan kemasan pangan. Kemasan pangan. Apa sih kemasan pangan itu? Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, kemasan pangan didefinisikan sebagai bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak. Secara fungsi, terdapat dua fungsi untuk kemasan. Ada fungsi teknis dan ada fungsi promosi. Untuk fungsi teknis sendiri, antara lain untuk melindungi pangan di dalamnya sebagai wadah pangan dan mempertahankan pangan yang disimpan di dalamnya. Lalu bisa juga menjadi transportasi, yang mana transportasi ini biasanya berupa kemasan sekunder atau tersier yang mana tidak kontak langsung dengan pangan untuk mempermudah transportasi atau dibawa pangan tersebut. Lalu bisa juga untuk mengawetkan pangan. Di sini contohnya ada ikan kaleng. Jadi kaleng ini digunakan untuk proses sterilisasi komersial yang mana secara tidak langsung kemasan juga turut serta mengawetkan pangan di dalamnya. Lalu fungsi kemasan untuk promosi ada dua, fungsi penjualan dan fungsi komunikasi, informasi, dan promosi. Di sini pelaku usaha berlomba-lomba untuk membuat kemasan semenarik mungkin dan seinformatif mungkin sehingga dapat meningkatkan penjualan dari produk tersebut. Seperti itu. Lalu kemasan pangan apa sih yang diinginkan oleh pelaku usaha dan konsumen? Yang pertama, kemasan pangan mewadahi pangan tersebut sebisa mungkin harganya semurah-murahnya, namun tetap memenuhi persyaratan keamanan dari kemasan tersebut atau cost efektif. Yang kedua, memenuhi keinginan konsumen atau dapat dikatakan ergonomi salah satunya. Jadi kemasan pangannya untuk konsumen mungkin ingin yang ringan atau mudah digenggam seperti itu. Lalu menjaga keamanan pangan di dalamnya. Tentu seaman-amannya pangan, namun kemasan pangan yang digunakan tidak memenuhi persyaratan keamanan kemasan, bisa tidak menjaga keamanan pangan tersebut. Lalu yang terakhir, berdampak lingkungan sekecil mungkin. Jadi kalau bisa kita menggunakan kemasan pangan yang ramah lingkungan. Lalu kenapa sih kemasan pangan perlu diatur? Kemasan pangan sangat beragam bentuk dan bahannya. Jadi kemasan pangan ini memungkinkan adanya zat-zat penyusun kemasan berpindah atau kita katakan migrasi dari kemasan pangan ke pangannya, yang mana bahan penyusun tersebut apabila terkonsumsi oleh manusia dapat berakibat buruk terhadap kesehatan. Jadi kita perlu mengatur nih bahan-bahan penyusun ini dan bahan kemasan apa aja sih yang sekiranya aman untuk digunakan sebagai kemasan pangan. Lalu gimana sih kita biar gampang nih secara kasat mata sebagai konsumen untuk menentukan kemasan ini aman atau enggak sih digunakan. Jadi menurut Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24 Tahun 2010 tentang logo tara pangan dan kode daur ulang, ada yang namanya logo tara pangan atau yang digambarkan sebagai gelas dan garpu. Nah, gelas dan garpu ini menunjukkan bahwa kemasan pangan ini khususnya untuk plastik ya, ini aman untuk digunakan. Jadi untuk konsumennya bisa mudah melihat kemasannya apabila ada logo tara pangan ini dapat dikatakan aman untuk digunakan. Secara regulasi kemasan pangan dipayungi oleh Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, yang mana salah satu penyelenggaraan keamanan pangan salah satunya adalah penetapan standar kemasan pangan, yang mana pada pasal 82 ayat 2 dinyatakan bahwa setiap orang melakukan produksi pangan yang melakukan produksi pangan dalam kemasan wajib menggunakan bahan kemasan yang tidak membahayakan kesehatan manusia. Lalu dari undang-undang ini, dari payungnya ini diturunkan ke PP nomor 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan, yang mana mengamanatkan untuk kepala badan mengatur standar untuk zat kontak pangan dan bahan kontak pangan. Apa itu zat kontak pangan dan bahan kontak pangan nanti akan dijelaskan selanjutnya. Lalu dari amanat dari PP 86 itu diaturlah Peraturan Badan POM nomor 20 tahun 2019 tentang kemasan pangan.
selain 3 peraturan tadi, ada juga peraturan lain, ketentuan lain yang mengatur kemasan pangan. Yang pertama ada Peraturan Menteri Perindustrian, yang tadi sudah saya sebutkan, ada Permen 24 tahun 2010 tentang pencantuman logo tara pangan dan kode daur ulang. Nah, di sini nanti di akhir akan ada slide tentang label. Nanti diingat-ingat ya, karena ada kode daur ulang itu soal di pretest. Lalu ada Permen tentang melamin, keramik, dan kertas, yang mana pemberlakuan wajib untuk ketiga jenis bahan kemasan tersebut. Lalu ada Permen LHK tahun 2014 tentang pencantuman logo eco-label, yang mana nanti juga akan dijelaskan di slide selanjutnya tentang pelabelan, dan Standar Nasional Indonesia yang mengatur terkait persyaratan mutu dan cara uji persyaratan migrasi zat kontak pangan. Baik, kita mulai membedah peraturan kemasan pangannya ya, diawali dari ruang lingkup. Di pasal 2 menyatakan bahwa peraturan badan ini mencakup kemasan pangan dari bahan daur ulang. Jadi persyaratan kemasan pangan untuk bahan daur ulang sama dengan bahan dasar baru atau virgin. Jadi di peraturan ini sudah mencakup untuk kemasan daur ulang. Untuk pasal 3 seperti yang dibunyikan di undang-undang, kemasan pangan yang digunakan harus tidak membahayakan kesehatan manusia. Di pasal 4 ayat 1, di ayat 1 menyatakan kita dilarang menggunakan zat kontak pangan yang dilarang, yang mana zat kontak pangan dilarang ini diatur dalam lampiran 1 dalam peraturan badan ini. Untuk pasal 5 yang menjelaskan bahan yang diizinkan digunakan dalam kemasan pangan ada 2, ada zat kontak pangan dan bahan kontak pangan. Nah, zat kontak pangan ini adalah zat penyusun dari kemasan seperti pewarna, pemastis, antioksidan, dan sebagainya. Dan bahan kontak pangan, di slide selanjutnya, bahan kontak pangan ada 8 yang diatur dalam peraturan ini, menurut pasal 7. Ya. Di nomor 1 ada plastik multilapis dan lapis tunggal, kedua karet, ketiga kertas dan karton, keempat penutup gasket dan segel, kelima pelapis dari resin atau polimer, keenam keramik, ke-7 gelas, dan ke-8 logam. Jadi bahan kontak pangan yang diatur dalam Per-BPOM ini hanya ada 8 ya. Jadi di luar ini tidak. Dan peraturan kemasan ini tidak mengatur bahan alami seperti daun pisang, bambu, itu tidak diatur ya dalam peraturan ini. Dan ini diingat-ingat ya Ibu Bapak, karena ini soal pretest kemarin. Lalu keamanan kemasan pangan ini diatur untuk bahan kontak pangan diatur dalam lampiran 3 dalam peraturan Badan POM ini, yang mana diatur batas migrasinya untuk plastik multilap. Untuk plastik lapis tunggal terdapat 2 persyaratan, ada resin dan artikel. Resin itu adalah biji plastiknya dan artikel itu bentuknya seperti botol atau gelas seperti itu. Untuk preform atau artikel kecil yang akan di-blow menjadi botol akan mengacu ke persyaratan artikel. Lalu untuk lampiran 4 kita mengatur tipe pangan dan kondisi penggunaan yang akan digunakan untuk pengujian migrasi zat kontak pangan dan bahan kontak pangan. Apabila ada pelaku usaha yang ingin menggunakan zat kontak pangan atau bahan kontak pangan yang tidak terdapat pada lampiran 2 dan lampiran 3, maka harus dilakukan permohonan pengkajian terlebih dahulu ke Direktorat Standarisasi Pangan Olahan dan mendapatkan persetujuan dulu dari Kepala Badan. Apabila sudah diajukan menggunakan lampiran 5, baru dapat digunakan untuk kemasan pangan. Lanjut, grace period dari peraturan ini selama 12 bulan, yang mana 12 bulan terhitung dari waktu diundangkan, di mana diundangkannya peraturan ini 29 Juli 2019, sebenarnya sudah lewat ya, berarti per 29 Juli 2020 berarti seluruh pelaku usaha sudah harus menjalani ketentuan dalam peraturan ini. Nah, jadi secara umum
kita gambarkan ada 5 lampiran dalam peraturan Badan POM nomor 20 tahun 2019. Yang pertama tadi ada zat kontak pangan yang dilarang, kedua zat kontak pangan yang diizinkan, baik dengan batas migrasi maupun tanpa batas migrasi. Yang ketiga, bahan kontak pangan yang diizinkan. Keempat, kondisi dan penggunaan dan tipe pangan untuk pengujian migrasi kemasan, dan ada lampiran 5 untuk formulir permohonan pengkajian kemasan pangan. Nah, sedikit sharing tentang pedoman yang telah diterbitkan di tahun 2019 sampai 2020 nih. Yang mana di tahun 2019 telah diterbitkan pedoman kriteria plastik berbahan dasar polietilen tereftalat atau PET daur ulang yang aman untuk kemasan pangan. Nah, ini PET nih, jangan lupa ya Ibu Bapak, PET itu kode daur ulangnya segitiga angka 1. Nanti akan dijelaskan di pelabelan nih Ibu Bapak. Lalu pedoman ini kenapa sih dilatar belakangi oleh adanya Perpres nomor 83 tahun 2018 tentang penanganan sampah di laut, yang merupakan dukungan Badan POM untuk si Perpres 83 ini dan dukungan terhadap sirkular ekonomi, yaitu upaya untuk memperpanjang masa pakai suatu bahan menjadi bahan itu kembali. Jadi kalau dalam hal ini mungkin kemasan pangan, contohnya botol ini didaur ulang menjadi kemasan pangan kembali. Biasanya kan kemasan pangan didaur ulang menjadi barang non pangan ya. Nah, di sini kita memperpanjang masa simpannya dengan cara daur ulang. Di sini menjelaskan terkait regulasi daur ulang PET botol, teknologi daur ulang kemasan, dan kriteria keamanan produk akhirnya. Lalu di tahun 2020 juga diterbitkan pedoman implementasi peraturan Badan POM nomor 20 tahun 2019 tentang kemasan pangan. Yang mana tujuan dari diterbitkannya pedoman ini adalah memberikan pemahaman terkait implementasi peraturan Badan POM nomor 20 tahun 2019. Karena kalau kita lihat nih peraturannya cukup tebal ya Ibu Bapak, jadi biar cukup dipahami oleh pembacanya, maka kita terbitkan pedoman ini. Contohnya untuk ada bab 4 di persyaratan keamanan kemasan, di salah satunya adalah kawasan plastik. Di sini dijelaskan definisi masing-masing jenis kemasan. Di sini plastik. Plastik ini definisinya apa sih? Oh, definisi itu dari definisi itu ternyata plastik ada 2 jenis loh, dibedakan oleh 2 jenis loh, ada multilapis dan ada lapis tunggal. Lalu gimana sih kita baca persyaratannya? Oh, ternyata ada 4 nih. Dilihat dari infografis ini ada 4 nih lampiran harus dilihat jika kita ingin menggunakan kemasan plastik. Pertama dari lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3, dan lampiran 4. Mungkin dijelaskan di appendix 1 ya, di slide selanjutnya. Nah, di setiap jenis bahan kontak pangan ini juga disediakan infografis untuk memudahkan emang persyaratan untuk botol PET ini apa aja sih? Oh, ternyata diawali dari persyaratan umum. Ada migrasi total dan total logam berat. Lalu karena ini plastiknya terbuat dari polietilen tereftalat yang mana diatur dalam lampiran 3A nomor 1, A1 nomor 20, ternyata ada ketentuan lain nih, migrasi lain yang harus diuji. Apa aja itu? Ada ekstrak kloroform, etilen glikol, dietilen glikol, dan asetaldehid seperti itu. Jadi bisa melihat kira-kira cara membacanya seperti apa sih persyaratan keamanan kemasan pangan itu. Nah, masuk ke pelabelan kemasan dalam Perbepom 1 tahun 2018 tentang label pangan olahan, tulisan, logo, dan atau gambar yang terkait dengan kelestarian lingkungan dapat berupa eco-label yang bisa dilihat dari 2 logo di bawah ini. Ada 2 logo eco-label Indonesia dan eco-label swadeklarasi. Lalu bisa juga kode daur ulang. Nah, ini nih Bapak, PET. Kodenya segitiga angka 1. Lalu ada juga label atau logo terkait identitas dan keamanan, yaitu logo Tara Pangan yang gelas dan garpu. Nah, sharing sedikit tentang pengawasan kemasan pangan. Pengawasan kemasan pangan ini dilakukan antar instansi ya Ibu Bapak.
yang mana secara umum kemasan pangan ini dibagi dua, ada kemasan kosong dan kemasan yang sudah dipakai untuk jenis pangan tertentu. Untuk kemasan kosong, mayoritas kewenangannya di bawah Kementerian Perindustrian, baik dari bahan baku, proses produksi, dan saat diperdagangkannya mulai nih kewenangan dari Kemendak masuk ke sini, lalu saat dijadikan kemasan pangan, Badan POM masuk di sini, dan Bupati Wali Kota setempat juga ada wewenang di sini. Saat kemasan ini digunakan untuk jenis pangan tertentu, misalnya pangan segar, maka KKP, Kementan, dan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota setempat ikut turut serta untuk mengawasi kemasan pangan. Jika pangan olahan, maka di bawah kewenangan Badan POM, Kemenperin. Jika pangan IRT, di BPOM, Bupati atau Wali Kota, sedangkan kalau pangan olahan siap saji di Kementerian Kesehatan, Badan POM, dan Bupati atau Wali Kota. Nah, sampai dengan di tangan konsumen juga, konsumen punya peran nih untuk turut mengawasi kemasan pangan. Jadi kita ada 3 pilar ya, pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen turut serta untuk mengawasi kemasan pangan. Nah, di sini appendix 1 nih, untuk memudahkan kita membaca per BPOM ini gimana menentukan kemasan itu aman. Jadi pertama kita harus punya informasi mungkin dari VOA terkait zat-zat atau bahan kontak pangan apa yang digunakan. Saat kita udah punya informasinya, bisa masuk ke step 1, ke pertanyaan 1. Yaitu kita melihat lampiran 1. Apabila kemasan itu sudah ada informasi zat kontak pangannya, kita cek apabila zat kontak pangan tersebut ada di lampiran 1 atau bisa dikatakan zat kontak pangannya dilarang, maka kemasan pangan tersebut dilarang untuk digunakan. Apabila tidak ada tercantum dalam lampiran 1, maka kemasan tersebut masuk ke pertanyaan 2. Pertanyaan 2 itu adalah apakah zat kontak pangan yang digunakan terdapat dalam lampiran 2 dan lampiran 2A dan 2B, yang mana ini peraturan tentang zat kontak pangan. Jika tidak ada, maka harus dilakukan permohonan pengkajian kemasan dulu melalui standar pangan. Jika sudah terdapat kok semuanya, kita masuk ke pertanyaan 3. Apakah zat kontak pangan yang digunakan sesuai dengan batas migrasi yang dipersyaratkan jika masuk ke lampiran 2A ya? Ternyata melebihi batas migrasinya, jadi dilarang untuk digunakan. Ternyata masuk ke persyaratan, berarti bisa masuk ke pertanyaan selanjutnya. Masuk ke lampiran 3, kita baca apakah persyaratan batas migrasi untuk bahan kontak pangan tersebut sesuai dengan hasil uji dari kemasannya. Jika memenuhi persyaratannya, bisa dikatakan kemasan tersebut aman untuk digunakan. Namun apabila batas migrasinya melebihi persyaratan di lampiran 3, maka dapat dikatakan kemasan tersebut dilarang untuk digunakan. Singkatnya seperti itu untuk membaca peraturan kemasan pangan. Di kasusnya contohnya 1 nih, ada kemasan kaleng. Kita punya informasi kalau kemasan kaleng ini menggunakan lapisan resin epoksi yang mengandung 1,2 aminoetil piperazin. Nah, saat kita cek nih zat kontak pangannya, ternyata dia terdapat nih di lampiran 2. Berarti dia aman ya, zat kontak pangan aman untuk digunakan. Lalu dari hasil migrasinya, ternyata kadmiumnya sama timbalnya masih memenuhi nih dari persyaratannya. Jadi dapat dikatakan kemasan kaleng ini dapat digunakan. Seperti itu contohnya. Nah, untuk lampiran 3 dalam pedoman atau lampiran 5 dalam peraturan, di sini ada penjelasan terkait permohonan pengkajian bahan kontak pangan dan zat kontak pangan, yang mana sekarang sudah diakomodir dalam aplikasi e-standar pangan. Jadi Ibu Bapak apabila ingin mengajukan permohonan pengkajian bisa masuk ke situs tersebut. Sebagai penutup, kemasan pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pangan itu sendiri. Kemasan pangan mempunyai berbagai fungsi, antara lain sebagai wadah, pelindung, penanganan selama distribusi, penyimpanan, dan media promosi. Zat dari kemasan pangan dapat bermigrasi ke dalam pangan sehingga berakibat buruk terhadap kesehatan. Penggunaan kemasan perlu disesuaikan dengan jenis pangannya,
dan bijaklah dalam menggunakan kemasan pangan khususnya plastik. Sekian dari saya, mungkin ini ada pesan-pesan dari Direktorat Standarisasi Pangan Olahan untuk bisa follow sosial media kita. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.